Sungguh kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami berterima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami diberikan kesempatan kembali, itu karena anugerah-Mu Tuhan. Diberikan kesempatan kami untuk menyembah-Mu, diberikan kesempatan kami untuk memuliakan, meninggikan nama-Mu, diberikan kesempatan kami juga akan mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa, Engkau berkati setiap kami. Tempat ini diberkati oleh Tuhan, karena di dalamnya hati kami ingin terpaut dengan hati-Mu Tuhan. Pujian penyembahan kami sudah naik di dalam hadirat-Mu. Kami percaya Engkau menghendaki sesuatu yang harus kami jalani dalam hidup ini. Tuhan mau tolong, karena seringkali pikiran kejernihan kami tertutupi oleh kesibukan-kesibukan, pikiran-pikiran duniawi kami. Oleh sebab itu ya Bapa, pagi hari ini kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang boleh berlaku dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus yang dalam firman kehidupan, kami berdoa mengucap syukur pagi hari ini. Haleluya. Umat Tuhan katakan amin. Salam Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa. Iya, saudaraku, pagi hari ini saya rindu membuka kitab kita di dalam kitab Efesus pasalnya yang keempat. Efesus 4 Efesus 4 ayatnya yang ke-17. Rasul Paulus mau menyatakan kepada jemaatnya di Efesus pasal yang keempat ayatnya yang ke-17, demikian firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Bapak Ibu, kalau saya tanya, sudah berapa lama menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Ada yang berkata tentunya, Bapak saya sudah bertahun-tahun, Bapak saya baru 5 tahun, Bapak saya baru 3 tahun. Bahkan saya mungkin katakan, saya sudah mulai dari nenek moyang, dari opung-opung, dari opa, saya sudah, keluarga besar saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara, kemarin ketika hari Kamis saya katakan, pekerjaan yang paling utama, pekerjaan yang paling mendasar adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini saudara yang kekasih, kelanjutan dari yang kemarin hari Kamis saya mau katakan, judul berikut kita adalah manusia baru. Bagaimana kualitas saudara? Kalau biasanya kalau ada yang ulang tahun, saudara, ada yang ulang tahun, biasanya apa yang dilakukan doanya, saudara? Tuhan berikan umur panjang. Betul ya, saudara, berikan umur panjang. Tetapi apa artinya semua umur panjang itu kalau di dalamnya tidak berkualitas? Tuhan mau kehidupan setiap kita adalah kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang berarti bagi orang lain, memberkati orang lain, memberikan kesejukan di tengah-tengah dunia yang sekarang itu sudah mulai banyak orang yang mengalami ketakutan, orang yang mengalami apa saudara, mengalami kekhawatiran, banyak sekali.
Ketika di Indonesia sudah mulai, saudaraku yang kekasih, mulai aman katanya corona kan saudara. Tetapi saudara yang kekasih, jumpa corona yang variannya lebih tinggi lagi. Ternyata itu terjadi di Kerawang sana. Dari mana asalnya? Ternyata itu dari Arab Saudi sana. Pagi hari tadi ketika saya bangun, saudara, saya melihat bahwa ternyata sudah berapa masjid yang ditutup di Arab sana. Karena ternyata masih bergejolak itu corona. Kekhawatiran demi kekhawatiran itu ada. Sementara di Indonesia ada satu kecamatan yang karena pemberitaan Injil diselamatkan oleh Tuhan. Satu kecamatan kurang lebih 500 kakak sudah. Betapa luar biasa. Itu juga terjadi. Kalau tadinya itu di Kerawang karena ada corona varian baru, itu juga di daerah Tasik di Jawa Barat. Nah saudaraku, Rasul Paulus tidak hanya berkata, tetapi juga mau menegaskan kepada kita bahwa hidup kita ini, kekristenan kita harus memiliki kualitas yang luar biasa. Kualitas kita adalah muaranya dari pribadi kita. Bagaimana kedekatan pribadi kita dengan Tuhan, supaya hidup kita, supaya perkataan kita tidak sama dengan orang lain. Mari kita mau merenungkan, saudara, apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan. Mari kita mau renungkan, sudah apa yang sudah kita lakukan untuk orang lain. Adakah kita asik dengan kita sendiri? Waduh Pak, mengenai masalah ekonomi saya masih begini, masih begono dan lain sebagainya. Saya masih bergumul dan lain sebagainya. Semua saya mengatakan tanpa kecuali kita punya masalah. Yang muda juga punya masalah, yang anak-anak punya masalah, apalagi kita yang orang tua. Tapi saya belajar sama anak kecil. Anak kecil saudara, kalau dia berkelahi, kalau dia berkelahi sampai dia berdarah-darah sudah. Tetapi apa yang terjadi? Gak lama kemudian, dia sudah berdamai. Dia sudah aman. Dia sudah saling memaafkan, sudah main lagi. Kita orang tua, kalau kita punya persoalan, kalau kita punya masalah, kalau bisa saya nggak mau jumpa lagi sama dia. Kalau ketemu dia, kalau bisa saya menyimpang dari jalan yang lain. Ada orang mengatakan sampai mati aku nggak mau menyapa dia. Maka firman Tuhan berkata, jadilah seperti anak-anak kecil. Dia yang layak menjadi kerajaan surga ini. Hari ini saudara yang kasih, dia menyampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Itu juga berlaku bagi kita. Itu juga berlaku bagi setiap kita. Bahwa jangan sampai hidup kita ini serupa dengan dunia ini. Bahwa ketika kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, berarti perilaku lama kita sudah tinggalkan itu. Dan kita mau mengenakan, ya secara tubuh sama, tubuhnya sama. Tetapi mari kita mau mengenakan manusia baru itu, saudara. Kita harus menyadari bahwa kita adalah umat pilihan, umat yang sudah dipilih oleh Tuhan. Hal yang luar biasa, saudara. Saya selalu merenung, saudara yang kasih. Oleh sebab itu, di dalam perenungan itu, mari kita mau hidup kita mau tampil berbeda dengan orang lain. Jangan sampai kata-kata pikiran kita itu adalah pikiran yang dikatakan oleh Rasul Paulus adalah pikiran yang sia-sia. Ada seorang ibu yang khotbah. Khotbahnya itu tentang keluarga, saudara. Tentang keluarga, dia berbicara begini. Kenapa ya kebanyakan adalah bapak-bapak yang meninggalnya itu selalu duluan. Nah ini saudara yang kasih. Kebetulan ini yang khotbah ini sekarang laki-laki, saudara. Nah itu ibu-ibu yang khotbah, dia katakan ternyata memang benar, saudara yang kasih. Hasil survei menyatakan begitu.
Tapi memang otaknya laki-laki dengan otaknya perempuan itu aja sudah berbeda. Otak laki-laki itu ternyata kecil, otak perempuan itu besar. Selalu saya katakan, kalau perempuan itu, ibu-ibu itu bisa sambil goreng ikan atau goreng tempe begitu, bisa sambil nyapu, bisa sambil terima handphone. Itu tiga-tiganya tertanggung dan nggak kosong. Kalau saya mungkin sudah kosong. Kalau tiga-tiga pekerjaan sekaligus dia lakukan itu. Betapa banyaknya pekerjaan seorang ibu. Saya selalu bilang sama anak-anak saya, betapa beratnya mamamu itu, apalagi waktu kecil. Mau jam 2 pagi pun ya harus bangun. Nah, kembali lagi ke laki-laki tadi. Laki-laki itu otaknya kecil, perempuan itu otaknya besar. Tapi seringkali laki-laki itu banyak yang dipikirkan. Katanya begitu, katanya ibu-ibu. Terus dalam hati saya, bukan karena apa-apa juga. Seringkali laki-laki bekerja di PT. Dia menjadi anak buah. Dia sudah dimarahin itu di PT. Kamu kok bisa kerja begini-begini? Pulang masih juga direpein sama istrinya. Wah, ini repot sudah. Jadi laki-laki bagaimana posisinya? Jadi kasih yang bagus-bagus sama suami. Bukan karena yang bapak laki-laki dia. Kasih bagus-bagus supaya laki-laki nyaman di rumah. Aduh, pulang-pulang ya. Aduh, papa bagaimana? Aduh, begini. Aku pikirkan ya, mau kopi atau mau teh. Waduh, luar biasa sudah. Ada ponakan saya yang awal tahun ini dia menikah. Dia umurnya sudah 38 tahun, laki-laki. Saya selalu bilang, Abang, apa kamu terlalu banyak memilih atau kriterianya itu terlalu banyak tentang perempuan? Kok nggak dapat sih? Aduh, nggak juga, tapi kok kayaknya bukan. Kemarin sama si A putus di tengah jalan, kemudian si B putus, kemudian si C putus. Terus gimana? Posisi kamu di perusahaan itu oke? Iya Pak, tolong ya Pak ya, doakan. Saya panggil abang sama dia panggil abang sama saya. Karena dia abangnya adiknya, kalau saya dipanggil abang karena saya didoakan. Nah, suatu saat saudara, dia punya klien itu dia punya masalah itu di Medan, saudara. Sampai dia berangkat ke Medan. Nah, di Medan itu ternyata ada yang merekomendasikan, saudara. Ada yang merekomendasikan bahwa coba tolong ini. Jadi dia udah mulai ya video call zaman sekarang ya. Kalau zaman saya dulu masih pakai surat. Waduh, nulis surat. Nanti ya malam minggu kita ketemu di mana gitu. Tapi kalau sekarang kan sudah enggak lagi. WhatsApp, video call canggih. Tapi suruh baca Alkitab susah. Nah, saudara, ketika di Medan dia rekomendasikan begitu, betul. Akhirnya dia sampai ke kampung calonnya itu dibiayai oleh kliennya itu. Karena memang dia bisa menangkan itu kasus. Dia sampai ke kampung, saudara, dia cerita begini, Abang, betul-betul waktu itu ya, dak-dik-duk. Oh, masih juga rasa muda, saya bilang gitu, saudara. Jadi pertama-tama dia yang dak-dik-duk itu adalah ketika begini, kebetulan sampainya itu pagi, saudara, pagi di Medan sampai di Korsea sana kan pagi, karena malamnya berangkat. Abang, saya bikinkan minum dulu teh ya. Waduh, langsung ces gitu, saudara. Padahal pada waktu itu kan sekarang pakai pakai serlok ya, serlokasi. Loh, ketika serlokasi itu dicek, loh itu jurang. Loh, katanya di sebelah sini. Gimana ini? Akhirnya dia telepon, maju lagi bang. Maju, saudara.
Maju lagi, betul dia baru jumpa itu rumahnya sama itu. Nah, ketika dibikinkan minum itu, saudara, gimana? Dibikinkan minum itu, aduh senangnya gitu, dengan lembutnya, saudara. Itu baru pertama ketemu secara face to face. Mungkin kan, waduh, padahal dibilangnya, abang gimana rasanya? Waktu itu saya minum itu, waduh manisnya luar biasa. Tapi ya sudah, itu nikmati gitu. Sampai juga habis kan Bang? Habis. Semangat. Nah saudara, ternyata itu saudara, hanya pertemuan itu, kemudian dia eksis terus bertemu, dan akhirnya nggak lama, ya harusnya bulan Maret ini diberkati, dia minta diberkati Januari. Bang, sudah gak tahan lagi, saya bilang begitu. Karena memang yang dicari kadang-kadang, ini repot nih. Kadang-kadang yang dicari itu adalah idola. Itu siapa? Idola mamanya. Belum sesuai kayak mamaku. Dia punya karakter, dia punya sifat. Ini repot sudah. Akhirnya memang ditemukan dia. Dia seorang yang Batak, maaf. Batak yang dia punya stylenya kayak orang Jawa. Dia lemah lembut. Ini si perempuan. Iyalah Mas Labang, kamu yang agak egonya tinggi begitu ya. Dia yang lemah lembut, dia yang ini. Ya udahlah, pas itu Tuhan itu tepat. Dia pernah kerja di Batam. Kemudian dia sudah berapa lama pulang ke kampung kerja di kampung. Nah ini sudah, kita nggak tahu. Saya juga nggak pernah membayangkan kalau saya itu ketemu baru Batak gitu loh. Karena saya itu hidup di tengah-tengah lingkungan orang Jawa. Satu kecamatan itu nggak ada suku lain selain orang Jawa. Datang orang suku lain mungkin juga sudah repot. Kalau soal jodoh, minta sama Tuhan. Jadi kita harus tampil dalam hidup ini. Tampil kita berbeda, saudara biar kasih. Hari ini sungguh Tuhan mau kita tabiat-tabiat kita yang lama. Coba kita tabiat lama di dalam Galatia 5, ya saudara. Galatia 5 ayatnya yang ke-19 ya saudara. Iya benar. 19:21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah belah, kedengkian, kehabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ini adalah perbuatan-perbuatan lama kita yang kita mesti tinggalkan itu. Kadang kita tidak menyadari, saudara yang kasih, kita masih sering. Makanya dia katakan, Pak, merokok itu kok nggak masuk di sini, berarti boleh ya. Minum-minuman keras kok nggak? Itu ada kata dan sebagainya. Kita harus pahami itu, saudara. Dan sebagainya. Karena kalau semuanya ditulis di sini, main judi kan macam-macam. Judi dadu, judi kartu kok nggak masuk di situ? Berarti boleh ya Pak ya? Perjudian sudah masuk. Kalau ditulis semua, karena teknologi kita bisa juga kok main judi dengan handphone segala macam. Apa itu tertulis? Kalau ini tertulis, Alkitab ini tebalnya nggak segini, saudara. Tebalnya ampun-ampun deh. Karena kalau semuanya itu ditulis, mari. Manusia lama yang kita miliki, yang belum mengenal secara khusus, saudara yang kekasih. Ada orang yang sudah sekian tahun dia juga beribadah hari Minggu, nggak pernah absen hari Minggu, tetapi belum benar-benar menerima Yesus itu sebagai juru selamat pribadi. Maka kita harus pahami, kita harus tanggalkan manusia lama itu, saudara. Rasul Paulus itu, saudara yang kasih, adalah termasuk manusia yang intelijennya sangat tinggi, intelektualnya tinggi sekali, saudara. Dia merupakan dosen. Bahasa mereka juga berapa dikuasai. Tapi ketika dia bertobat, saudara yang kasih, dia diterima, dia ditangkap oleh Yesus,
maka segala sesuatunya berubah. Dia yang tadinya sangat membenci orang Kristen, akhirnya ditangkap oleh Yesus dan dia bertobat. Dia tanggalkan manusia lama dan dia khusus hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Ada saudaraku yang terkasih, beberapa juga yang boleh kita mau pelajari. Beberapa hari yang lalu, saudaraku yang kasih, saya diundang di salah satu perusahaan, di mana perusahaan itu, saudaraku yang kasih, para karyawannya merasa agak nggak nyaman, merasa takut. Karena apa? Perusahaannya itu ada lantai 2, kemudian yang di bawah itu workshop, juga ada kelas untuk mereka training begitu, saudara. Nah, saudara, kadang-kadang ada suatu saat ada gerak langkah orang di lantai 2, gitu. Kemudian kadang-kadang saudara yang kasih ada seperti tisu begitu bisa dibegini-beginiin, saudara. Mereka rasa takut. Ada apa ya? Ya sudah, kita berdoa. Dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kadang kita tidak menyadari juga bahwa di perusahaan itu ternyata yang memiliki perusahaan itu adalah orang kita Chinese. Saudara tahu, kalau Chinese itu kadang-kadang gini, saudara, ada di dekat kasir, ada yang di dekat kasir itu, saudara, ada boneka yang suka begini itu ya, saudara. Nah, saudara, itu ternyata untuk memiliki itu kadang-kadang itu kan hokinya orang ini. Dia merasa hoki. Itu diisi, saudara. Itu diisi. Diisi itu ada yang mahal, ada yang murah. Ada yang bisa mencapai berapa? Ada yang mencapai untuk mengisi 30 juta. Ada untuk menarik, ya bahasa kita adalah menarik berkat gitu ya. Nah, ketika kami bergumul bersama-sama, saudara yang kasih, ternyata benda itu masih ada, saudara, di situ. Kalaupun orangnya sudah pindah, tetapi masih ditinggal di situ. Bukan bendanya, tapi yang dimasukkan ke benda itu. Kami masih bergumul, saudara yang kasih. Kami katakan bahwa yuk kita nanti ada waktu kita mau puasa bersama. Untuk apa? Supaya itu karena itu seringkali dia seperti nakal gitu ya. Nakalnya itu tadi, dia masuk seperti jerat langkah manusia. Dia seperti kadang-kadang ada melambai-lambaikan tangan padahal itu tisu begitu, saudara. Jadi membuat, mari saudara-saudara yang kasih, kita mau kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita juga dimampukan oleh Tuhan, diberi kuasa oleh Tuhan. Untuk apa? Mengusir kuasa-kuasa itu. Sehingga hidup kita tadi saya katakan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, kemungkinan besar nanti akan dibentuk itu menjadi satu persekutuan doa. Dia mau, karena itu adalah komplek industri, dia di Batam Center, saudara, itu baru satu perusahaan aja sudah ada 4 orang, saudara. Kemungkinan nanti kami akan mengcover beberapa perusahaan yang mau dijadikan benih untuk apa? Persekutuan doa Oikumini yang diadakan di lokasi itu. Tapi saya mau katakan, sebelum itu terjadi, kalian harus mendapatkan dulu. Kalian harus kuat dulu dan akhirnya menyaksikan kepada orang lain bahwa pernah terjadi begini-begini dan bagaimana pertolongan Tuhan itu gak pernah terlambat. Jadi hidup kita berarti bagi orang lain. Kalaupun tadinya saya itu sudah cukup lama dengan teman yang memberitahukan, Mas, tolong kita berdoa di sana. Itu sudah berapa lama saya gak berkomunikasi. Tapi ternyata Tuhan kasih kesempatan. Dan ketika saya ke sana, ternyata di perusahaan itu ada beberapa anak-anak saya yang saya pernah layani, saudara. Jadi orang berkata bahwa dunia ini ternyata hanya sejauh daun kelor, padahal daun kelor itu bisa dimasak ya, Bu.
Jadi mari kita mau hidup kita berkenan kepada Tuhan ketika kita mau menanggalkan perbuatan lama yang Tuhan tidak berkenan. Dan kita mau menjadi manusia, kita kenakan manusia baru yang suka memberkati, suka memberikan satu kesejukan bagi orang lain. Kehadiran kita bukan menjadi batu sandungan, tapi justru menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, materaikan firman-Mu itu di dalam lubuk hati kami paling dalam, sehingga dalam kehidupan